Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Senang berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Demeling Kueso. Hari ini saya ingin menyampaikan satu topik masih di dalam seri khotbah kita adalah Living in the Kingdom of Heaven. Hari ini saya mengambil satu ayat firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 15 ayat 16 sampai pada ayat yang ke-17. Sekali lagi, Injil Yohanes pasal 15 ayat 16 sampai pada ayat yang ke-17. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, temanya hari ini yang saya ingin bagikan, yang ingin saya sharingkan kepada kita semua adalah apakah kamu dipilih untuk melayani Tuhan? Semua kita yang telah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita semua terpanggil untuk diselamatkan. Tetapi pertanyaannya hari ini, apakah semua orang yang dipanggil untuk diselamatkan akan mendapat bagian dalam panggilannya untuk melayani Dia? Tentu tidak semua orang, karena Tuhan punya kriteria untuk memanggil orang-orang yang dipilihnya melayani Dia. Salah satu contoh adalah anak Adam. Kita tahu anak pertama siapa namanya? Kain. Dan adiknya Habel. Kedua ini dipanggil dan diselamatkan. Tetapi yang satu memberikan yang terbaik. Yang satu tidak memberikan yang terbaik. Artinya apa? Tuhan punya kriteria untuk memanggil orang-orang yang Ia pilih. Setiap orang yang Ia pilih, yang Ia tetapkan, pasti Tuhan bertanggung jawab. Abraham ketika ia tinggal di Mesopotamia, tahukah saudara bahwa kota Mesopotamia adalah kota yang sangat terbesar pada zaman itu? Tapi Tuhan memanggil Abraham, ponakannya Lot, dan anak-anaknya. Pertanyaannya, kenapa Tuhan gak memanggil Lot? Kenapa Tuhan gak memanggil anak-anaknya? Atau Tuhan memanggil istrinya? Tetapi Tuhan memanggil Abraham. Sekali lagi, karena Tuhan punya kriteria atas orang itu. Karena itu, jangan paksakan dirimu untuk berada dalam sebuah panggilan itu. Melayanilah Tuhan sesuai dengan potensi yang Anda miliki. Melayanilah Tuhan sesuai kemampuan yang Anda miliki. Melayanilah Tuhan sesuai dengan porsi yang Tuhan berikan. Jangan paksakan diri. Misalnya saudara bukan dipanggil Tuhan untuk menjadi gembala. Jangan paksakan masuk. Atau dengan kata lain, karena tuntutan orang tua, Anda harus dimasukkan ke dalam sekolah Alkitab. Sesudah itu Anda dipaksakan juga harus sekolah, harus melayani Tuhan. Apakah orang sekolah teologi yang sudah menjalani 4 tahun, 7 tahun mungkin S2-nya, ditambah S2 2 tahun, mungkin 7 tahun, maaf 6 tahun. Apakah semua orang yang sudah sekolah teologi akan ada dalam panggilannya? Nah, hari ini kita mau lihat satu kebenaran firman Tuhan ini. Dan ini akan menjadi satu renungan buat kita. Apakah kita terpanggil di dalam bagian yang Tuhan mau? Yohanes pasal 15 ayat 16 sampai pada ayat yang ke-17. Demikian kata firman Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap,
supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Ayat 16a dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Apa artinya? Panggilan melayani Tuhan bukan maunya saya, bukan maunya kita, tapi maunya Tuhan. Anda melayani Tuhan, kalau maumu, Anda bisa kecewa ketika melihat orang lain memperlakukan Anda tidak adil. Anda bisa katakan amin. Tapi kalau Anda terpanggil, Anda dipilih, dan Anda ada di bagian panggilan itu, apapun yang terjadi di dalam hidupmu, Anda tidak akan kecewa. Tapi Anda melihat itu satu proses. Anda melihat itu satu pembentukan Tuhan lewat orang lain. Anda melihat itu sebagai batu loncatan untuk Tuhan membawa saudara naik. Tetapi jika Anda gampang tergores, gampang terpancing, dan Anda keluar masuk dalam pelayanan, Anda pindah-pindah pelayanan, dari sini Anda bisa menyadari bahwa Anda memang dipanggil untuk diselamatkan. Tapi Anda tidak dipanggil untuk ada dalam bagian panggilan Allah sesuai kriterianya, yaitu melayani Dia. Karena itu di ayat ini dikatakan, tetapi aku yang memilih kamu. Kalau Tuhan yang memanggil, pasti Tuhan akan memilih dan mempercayakan orang itu untuk ada di bagian panggilannya. Kalau Tuhan tidak memilih dan saudara memilih sendiri, saya sangat percaya yang terjadi kegagalan, yang terjadi kekecewaan, yang terjadi kepahitan, dan lain sebagainya. Jadi panggilan untuk melayani Tuhan bukan maunya saya, tapi maunya Tuhan. Pelayanan melayani Tuhan, panggilan untuk melayani Tuhan bukan saya yang melibatkan diri, tetapi Tuhanlah yang melibatkan diri. Kalau Tuhan yang memanggil dan Tuhan memilih untuk kita melayani, maka Tuhan juga bertanggung jawab. Bisa katakan amin. Haleluya. Tuhan pasti bertanggung jawab. Yang kedua, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Yang kedua, Tuhan tidak sekedar memanggil dan memilih saudara, tetapi Tuhan menetapkan. Tuhan mengesahkan saudara bahwa saudaralah yang dipanggil Tuhan. Kejadian tentang Saul dan Daud. Siapa yang sebetulnya ditetapkan Tuhan untuk menjadi raja? Lalu kita melihat cerita. Daud ditetapkan Tuhan untuk menjadi raja, tapi Saul ditetapkan oleh manusia untuk menjadi raja. Satu pertimbangan dari Musa sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang nabi, sebagai seorang imam. Maka usulan itu diterima dan Musa berdoa kepada Tuhan supaya Saul dipilih. Tetapi saudara perhatikan perjalanan hidupnya Saul dengan Daud. Daud kerajaannya bertahan sampai ia berakhir, sampai akhir hayat hidup. Tetapi Saul hanya bertahan beberapa tahun saja. Setelah itu kerajaannya lenyap. Saudara, Saul diganggu oleh roh jahat, dan yang mengusir roh jahat itu adalah Daud. Anda bisa membedakan dari antara dua orang ini? Yang satu dipilih dan ditetapkan, yaitu Daud. Dan dia punya urapan, dia punya kuasa, sehingga segala roh jahat dapat takluk kepadanya, tunduk kepada Daud.
Tetapi saudara lihat, Saul diremehkan orang. Saul ya, berbohong. Pasukan belum mengalahkan musuhnya, dia sudah meniup sangkakala. Tahukah saudara, pada zaman bangsa Israel ketika menghadapi musuh, menandakan bahwa musuh itu menang, itu dari tiupan sangkakala. Nah, saya tidak tahu seperti apa ciri khasnya. Kalau menang, tiupannya seperti apa, berapa kali tiupannya, atau panjang pendek, atau dia agak cepat. Dan banyak sekali harta-harta dari musuh dijarah oleh Saul. Tetapi Daud tidak. Karena itu ketika Daud menghadapi Goliat, dia katakan begini, engkau datang dengan pedang, tapi aku datang demi nama Tuhan. Nama Yesus yang berkuasa, nama yang disembah, yang dipanggil oleh nenek moyang Israel dan seluruh bangsa Israel, bahkan oleh kita zaman sekarang ini. Nama itulah yang menaklukkan Goliat. Sehingga dalam sejarah sepanjang masa, di dalam sejarah militer, hanya seorang anak kecil dari bangsa Israel mengalahkan Goliat. Membuktikan bahwa apa yang mustahil bagi manusia, itu dibuat Tuhan mungkin. Anda bisa katakan amin. Haleluya. Dan saudara, setiap orang yang disahkan, ditetapkan Tuhan, pasti kelihatan dari buah. Buahnya dari dirinya dan juga dari jiwa-jiwa yang ia melayani. Rasul Paulus melayani orang-orang, Titus, ya, Priscilla, Aquila, ya, Timotius, buahnya luar biasa. Bahkan Timotius melawan penyesatan-penyesatan di Asia Kecil, di Efesus dia melawan penyesatan. Paulus, oh luar biasa, karakternya luar biasa. Bahkan dia mengatakan kematian dan kehidupan, dia lebih dekat pada kematian. Dia lebih senang untuk bertemu dengan Tuhan ketimbang ia ada di bumi ini. Bukankah itu adalah buah dalam pelayanan? Bukankah itu adalah ciri bahwa orang itu ditetapkan Tuhan untuk melayaninya? Jika saudara memaksakan diri, mengesahkan diri sendiri, menetapkan diri sendiri, maka penderitaan yang saudara akan hadapi. Saudara tidak akan mampu menghadapi penderitaan. Bukan berarti Tuhan tidak menolong saudara, tapi Tuhan tidak menetapkan saudara untuk melayani Tuhan. Jika perjalanan pelayananmu dari tahun ke tahun tetap sama seperti dahulu kala, jangan paksakan dirimu untuk ada selalu. Tapi mintalah kepada Tuhan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidupmu. Jangan paksakan Tuhan. Karena Tuhan akan menetapkan, dan buah-buah itu akan nanti menjadi benih, dan dia akan bertumbuh dan berlipat kali ganda buat banyak orang. Haleluya. Mungkin saudara menjadi seorang suami, layanilah istri dan anakmu. Tidak hanya sekedar menyediakan fulus atau uang, tetapi Anda bisa memberikan sebuah kenyamanan, damai sejahtera. Ada banyak sekali suami-suami egois dengan istri. Ada banyak sekali pria-pria yang egois dengan istrinya. Ada banyak wanita-wanita yang egois dengan suaminya. Saya di dalam konseling pranikah seringkali terjadi demikian. Bahkan hamba Tuhan, saking dia prioritaskan pelayanan, keluarganya dia nomor duakan. Itulah konsep yang salah. Mintalah kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan apa yang ia mau. Haleluya, haleluya. Dan supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Saudara, yang ketiga adalah kalau orang itu dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan, dengarkan baik-baik, doanya pasti dikabulkan Tuhan dalam hal pelayanan. Minta tanah diberikan, minta musik diberikan, minta uang pembangunan pasti diberikan. Ini saya menjelaskan secara realnya, Bapak Ibu. Minta apa saja dalam pelayanan pasti akan Tuhan berikan.
dan pasti akan buahnya adalah pelayanan. Tapi ada orang yang meminta untuk pelayanan tapi untuk perutnya. Ini yang repot. Bukan hanya orang lain yang sumbang repot, Tuhan pun repot, malaikat pun repot. Karena malaikat akan memberikan laporan tidak akan berdusta di hadapan Tuhan. Demikian juga yang menyumbangkannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Tuhan juga pasti bertanggung jawab. Anda bisa katakan amin. Haleluya. Yang kedua, satu kali saya main ke tempat teman saya, dan di situ teman saya lagi anaknya sakit. Mereka nggak punya uang untuk beli gas, beli beras, terus mereka hanya masak pakai kayu seperti pakai tungku biasa. Saudara, waktu itu di saku saya, seingat saya ada uang 100.000. Seingat saya ada uang 100.000. Ya. Seingat saya ada uang 100.000. Dan waktu itu di rumah kami tidak ada makanan, tidak ada beras, tidak ada lauk, sama sekali tidak ada. Dan besok harinya saya akan melayani di satu gereja. Saya perlu punya persembahan, saya juga harus punya uang bensin. Entah mengapa roh saya ini, hati saya ini terdorong harus memberikan 100.000 kepada orang ini. Suara hati saya hanya mengatakan, biarkan mereka tersenyum. Jangan mereka menangis, biarkan mereka tersenyum. Dan akhirnya Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, saya memberikan. Waktu saya memberikan, istri saya sempat mencubit paha saya dan sepertinya memberikan kode. Kodenya bahwa kita tidak punya apa-apa, lalu kenapa harus menolong yang lain? Itulah Tuhan. Saya memberikan. Setelah memberikan, kami menyembah Tuhan, mendoakan, dan mereka terhibur, mereka senyum, mereka bangkit, mereka punya gairah yang baru dalam melayani Tuhan. Dan akhirnya kami pamit pulang. Dalam perjalanan, saya tidak tahu siapa, entah siapa itu. Ada orang yang memberkati kami 500.000. Lebih dari cukup. Kami membeli beras, membeli ikan, bahkan juga ada kelebihan. Yang ketiga, satu hari saya kehabisan kendaraan. Saya punya kendaraan roda 2, saya pernah kasih ke orang, saya pernah kasih ke saudara saya. Dan itu gerakan hati Tuhan dalam hati saya, bukan saya buat-buat atau pamer atau mencari nama. Saya berikan. Dan saya berdoa bersama Tuhan begini, Tuhan, waktu itu seingat saya berdoa jam 12 malam. Tuhan, saya minta uang muka motor 3 juta. Saya doanya gak terlalu puitis, seperti saya ngomong ke orang. Tuhan, saya perlu uang 3 juta untuk ambil motor. Dan akhirnya Tuhan kabulkan jam 1 malam. Jam 1 malam Manado. Dan dia memberikan. Siapa ini dia? Dia adalah donatur dari sejak waktu saya kuliah atau sekolah Alkitab. Dialah yang tergerak menelpon saya menanyakan. Waktu itu sempat ada tawar-menawar karena dia hanya bisa mampu 2 juta. Tapi saya cuma meyakinkan, dan akhirnya saya mengambil kendaraan roda 2 sampai hari ini saya pakai untuk pelayanan, saya pakai untuk aktivitas saya yang lain. Dan semua itu oleh anugerah Tuhan. Haleluya. Haleluya, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Yang terakhir, ayat 17, dan dikatakan, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Jika saudara dipanggil, dipilih, ditetapkan, dan doa-doamu itu mengandung kuasa, yang terakhir adalah punya kasih. Kasih itu bukan hanya saudara memberi, tetapi saudara, orang yang saudara beri, dia juga mengingat kebaikan saudara. Tapi kalau saudara memberi kepada orang itu lalu orang tidak mengingat, dengarkan baik,
dengarkan baik. Bertanda bahwa saudara tidak dipilih dan ditetapkan untuk ada dalam panggilan, ada di dalam kriterianya Tuhan. Karena itu sekali lagi, panggilan bukan hal yang mudah, panggilan bukan hal yang ringan, panggilan bukan hal yang biasa-biasa, tapi panggilan adalah hal yang luar biasa dahsyat. Karena tanggung jawabnya bukan untuk diri kita, tapi untuk semua orang yang Tuhan percayakan. Dan saya percaya bahwa apapun yang kita lewati, Tuhan pasti mampukan kita lewati. Apapun pergumulan yang kita sedang gumuli, saya percaya apa yang tidak pernah kita lihat dengan mata, kita dengar dengan telinga, bahkan timbul dalam hati, Dia Allah Jehovah Jireh, sanggup menyediakan yang kita perlu, yang tidak ada menjadi ada. Apapun persoalan, apapun tantangan dalam pelayanan, ingat dan percaya bahwa bukan engkau, bukan Anda yang menyelesaikan, tapi Tuhan yang berjalan di depan dan Anda diam saja. Tuhan akan menyelesaikan segala sesuatu. Tuhan akan membawa kita naik step by step sampai kepada destininya, kepada kemuliaan dari kemuliaan yang lain. Dan itu menandakan bahwa saudara dipilih, ditetapkan, dan saudara punya kuasa di dalam doa, di dalam praise and worship, di dalam segala apapun. Engkau seperti Musa, seperti Abraham, seperti nabi-nabi yang lain. Doamu menjadi doa yang penuh kuasa, penuh iman. Bahkan orang akan menyaksikan Tuhan yang saudara sembah, Tuhan yang saudara layani. Dia Tuhan yang terbukti, teruji di dalam kehidupannya. Saudara katakan amin, haleluya. Demikian di akhir kebenaran firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Kita akan berjumpa di lain waktu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.